Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Mas Blogger. Nah, kali ini saya akan buat tutorial yaitu cara menyambungkan rekening BNI kita ke situs prakerja.go.id. Oke, kalau gitu kita mulai saja. Nah, teman-teman, kembali lagi dengan Mas Blogger. Kalau misalnya teman-teman belum subscribe dan belum aktifkan loncengnya, silakan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya. Jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada berita terbaru seputar dunia freelancer. Nah, kali ini tutorialnya itu menyambung dengan tutorial video yang sebelumnya, yaitu tentang cara daftar di Prakerja. Jadi hari ini saya ingin menyambungkan rekening yang ada di sini dengan menggunakan rekening Bank BNI. Sebelumnya, beberapa hari yang lalu saya sibuk mengurus di BNI, ternyata ramai sekali teman-teman yang membuat kartu prakerja ini. Jadi saya sampai butuh 4 atau 5 hari baru dapat rekeningnya. Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan udah buka rekeningnya di BNI, jadi teman-teman udah bisa menyambungkannya. Caranya yaitu pilih sambung rekening di sini. Nah, di sini silakan pilih BNI-nya. Kemudian di sini masukkan nomor rekeningnya, teman-teman. Saya masukkan dulu nomor rekening saya. Nah, di sini teman-teman cek di ini teman-teman, ya, di buku tabungan BNI teman-teman yang teman-teman buat, itu datanya itu nomor rekening masukkan, kemudian nama cabangnya di mana. Ini saya masukkan cabang punya saya, kayak gini. Nah, kalau sudah silakan sambungkan teman-teman. Nah, kalau sudah nanti ada tulisannya di sini. Nah, ini namanya, kemudian nomor rekeningnya. Dicek ulang lagi, jangan sampai salah. Karena kalau salah nanti masuk ke rekening orang lain. 09505. Oke, sudah. Kemudian konfirmasi. Nah, rekening sudah tersambung. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ke dashboard. Karena kita sudah menggabungkannya dan gelombangnya tidak ada, berarti nanti kita harus mengikuti gelombang yang berikutnya, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi, karena ini belum ada gelombang yang lain, maka kita harus menunggu lagi gelombang bukaan yang akan ada lagi. Saya cek dulu di sini pilihan gelombangnya ada nggak ya? Belum ada lagi teman-teman ternyata gelombangnya. Jadi silakan baca dulu fax-nya ini. Ini. Nah, ini tahap-tahapannya teman-teman. Setelah teman-teman masukkan password, email tadi, sama kayak video saya sebelumnya, ini pakai OTP. Di sini juga kalau kita melanggar peraturannya, kita juga bisa langsung diblokir di sini. Di sini dibilang bahwa kita harus sesuai dengan nama yang ada di kartu KTP kita, jadi tidak dapat dirubah. Nah, ini bisa kalau teman-teman ingin ubah password, caranya yaitu tadi masuk ke akun kartu prakerja kamu, kemudian klik password, lalu diubah password yang lama. Nah, kalau bisa ini juga bisa. Katanya kalau misalnya ini kita digunakan oleh orang lain, itu kita bisa, maksudnya dihack, itu kita bisa mengubah passwordnya. Nah, katanya kalau misalnya tidak bisa diakses, ini kita akun kita di sini, itu kita bisa menghubungi kontak asnya di situs ini. Kemudian di sini juga dijelaskan bagaimana cara menjaga keamanan akun kita menggunakan OTP. OTP ini jadi kalau misal teman-teman lupa password, nanti passwordnya itu dikirim ke email kita atau ke
nomor HP kita. Jadi jangan sampai kode itu diketahui oleh orang lain. Kemudian juga dibilang jangan mudah percaya pada pihak yang mengaku sebagai karyawan manajemen ini dan jangan memberitahui ya password login lah ke sini atau jumlah uang yang ada dalam ini teman-teman di sini kartu prakerja. Kemudian juga teman-teman juga harus jangan sampai kena phishing. Phishing tuh jadi mengakses sebuah link oleh pihak lain. Jadi dia bentuknya mirip kayak ini tampilan prakerja, tapi alamat situsnya nggak di sini teman-teman, nggak di https www.prakerja.co.id. Kemudian di sini untuk menjaga keamanannya ganti password secara berkala dan juga semua informasi itu hanya ada di situs ini teman-teman. Maksudnya di situs prakerja.co.id. Jadi bagi teman-teman yang nanti mendapatkan informasi dari orang lain menawarkan bahwa ia adalah ini admin, jangan percaya. Jadi silakan diakses saja di situsnya. Jadi biar bisa lebih lengkap informasinya. Nah, ini tahapannya teman-teman. Ini kemarin sudah saya mulai dari pengisian akun KTP, kemudian di sini masukkan nomor HP, kemudian udah verifikasi, udah ini pernyataan pendaftaran. Nah, di sini ini ada tesnya. Nah, di sini dibilang kalau misalnya kita nggak lolos gelombang ini, kita bisa ikut ke gelombang berikutnya, teman-teman. Jadi harus rajin dicek. Kemudian ini status solo. Nah, katanya kalau misalnya teman-teman itu sudah lolos gelombang, kita cek di dashboard kita, teman-teman. Nanti ada tulisan seperti ini. Benar. Nah, seperti ini katanya. Nah, kalau sudah ada seperti ini, berarti teman-teman sudah bisa mengikuti pelatihan dan mendapatkan dana insentifnya. Tapi kalau belum ada kayak ini, belum, teman-teman. Sama kayak saya juga belum. Nah, ini kalau misalnya kehabisan kuota, bagaimana cara melakukan pendaftaran ulang? Nah, ini katanya kalau misalnya kita belum lulus untuk gelombang yang sekarang, misalnya tanggal ini nih, tanggal 6 Mei, kita belum lolos, kita bisa ikut lagi nanti di tanggal misalnya di tanggal 12-nya. Nah, di sini dibilang apa saja bantuan biaya pelatihannya itu diberikan secara tunai. Nah, untuk yang 1 juta itu teman-teman pelatihannya tidak diberikan tidak secara tunai, tapi berupa uang digital. Baru nanti setelah lolos kita ini tadi, baru kita akan mendapatkan dana bantuan untuk insentifnya itu sekitar 600.000 di akun kita. Nah, di sini dibilang kalau kita misalnya sudah mendapatkan dana pelatihan, itu kita harus menggunakannya dalam waktu 30 hari sejak diterima. Karena kalau kita tidak menggunakannya, itu bisa hangus, teman-teman, saldo pelatihannya itu. Dan itu dikembalikan ke rekening kas negara. Nah, ini yang platform-platform yang ada di pelatihan itu ya ini aja. Bisa dipilih sesuai dengan pelatihan yang teman-teman ingin ikuti. Nah, insentifnya ini teman-teman, apa saja insentifnya? Insentifnya itu berupa ini, selama 4 bulan itu 600.000 per bulan, kemudian nanti setelah menerima di bulan yang keempatnya, itu teman-teman akan dapatkan tambahan lagi untuk mengisi survei, itu sebesar ini teman-teman, 50.000. Nah, kapan teman-teman mendapatkan insentif? Nah, katanya kalau misalnya kita lolos, kemudian telah menyelesaikan pelatihan, nah katanya kita hanya diberikan kemudahan yaitu yang dinyatakan lolos itu jika
pada pelatihan yang pertama teman-teman. Jadi tidak ada yang pelatihan yang kedua gitu. Kemudian memberikan ulasan lembaga pelatihannya, kemudian juga memberikan penilaian terhadap lembaga pelatihan, kemudian menyambungkan nomor rekening. Nah, nanti ada dana sebesar 1 juta itu ke sini, dan nanti tinggal menunggu proses berikutnya. Kalau misalnya sudah diterima, insentifnya juga sudah dapat masuk, nanti kita juga suruh mengisi survei. Nah, katanya kalau misalnya kita belum mendapatkan persetujuan, itu kita belum bisa mendapatkan dana insentifnya, teman-teman. Jadi balik lagi itu kita kalau dinyatakan lulus itu ya kayak gini, teman-teman. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi kalau belum seperti ini berarti belum lulus kita untuk gelombang yang kita ikuti. Oke, kalau gitu, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silakan berkomentar saja di kolom komentar. Dan jika teman-teman masih bingung, silakan teman-teman ajukan pertanyaan di kolom komentar ya teman-teman. Jika teman-teman suka dengan konten ini, silakan like, kemudian share. Mari kita bangun channel Mas Blogger ini menjadi lebih baik ke depannya. Oke, kalau gitu, sampai ketemu di tutorial berikutnya.